Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Sulis. Tentunya masih di Cafe Matematika. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Apa itu statistika? Anak-anak, kita ingat kembali materi kelas 7 ya. Dulu di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang statistika. Bahkan di SD kita juga sudah mempelajari tentang statistika. Namun sebelum kita lanjutkan anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya? Sudah siap semuanya? Buku, alat tulis ya. Semuanya sudah disiapkan. Baik, kalau sudah siap, kita akan lanjutkan. Ya, jadi statistika sudah kita pelajari ketika kita sekolah di SD dan juga di kelas 7. Nah, saya akan mengingatkan kembali materi di kelas 7. Ya. Namun pada kali ini kita nanti akan melanjutkan materi dari kelas 7, yaitu tentang menganalisis data. Ya, jadi yang pertama kita akan pelajari bagaimana menganalisis data. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti dapat menganalisis data ya, berdasarkan distribusi data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi. Ya, jadi ketika ada data yang sudah disajikan, itu nanti kita bisa mengambil kesimpulan ya, setelah menganalisisnya, membuat keputusan dan juga membuat prediksinya. Nah, yang kedua yaitu kalian diharapkan bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi. Ya, jadi bisa menyajikan dan juga bisa menyelesaikan permasalahan, ya, permasalahan yang disampaikan. Nah, anak-anak, kita di kelas 7 sudah mempelajari tentang bagaimana menyajikan data. Ya. Menyajikan data diantaranya ada tabel atau distribusi frekuensi ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi. Nah, seperti apa ya? Nah, seperti ini ya. Dulu kita sudah menyajikan data seperti ini. Nah, ini kita dapat jumpai di misalkan ketika kita pesta demokrasi, ada pemilu, itu kan biasanya juga untuk menghitung perolehan suara itu kita menggunakan seperti ini. Jadi yang pertama itu nomor berapa, kemudian pakai turus dulu ya. Nah, ini juga ya untuk ujian ya, nilai ujian ini. Jadi kita akan mengelompokkan yang dapat nilai 50 itu ada berapa orang gitu ya. Nah, seperti ini dan seterusnya ya. Ini kelas 7 kita sudah pelajari. Ini adalah contoh pertama tentang distribusi frekuensi ya. Contoh yang kedua, nah misalkan seperti ini. Ya, kalau ini berkaitan dengan nilai angka, nah ini golongan darah ya. Jadi golongan darah dari 24 orang itu yang golongan A itu ada 8 orang, yang golongan darahnya B ada 5 orang, kemudian yang golongan AB ada 6 orang, dan yang golongan O ada 5 orang. Nah, sehingga jumlahnya ada 24. Nah, ini adalah penyajian dengan distribusi frekuensi. Nah, masih ingat ya anak-anak ya? Oke. Ada juga penyajian data dalam bentuk diagram ya, ada diagram batang ya. Seperti apa diagram batang? Ya, kita lihat ya. Kita ingat kembali nih golongan darah ya. Diagram golongan darah dari siswa kelas 8A. Ya.
yang tadi itu kita sajikan dalam diagram batang. Yang gulungan darahnya A itu ada 8, yang gulungan darahnya B ada berapa nih? 5, gulungan AB ada 6, dan gulungan O ada 5. Nah, ada juga yang ini diperinci lagi ya, misalkan seperti ini. Nah, gulungan darah siswa kelas 8A. Nah, di sini yang laki-laki itu ada 5 ya, gulungan darah A-nya. Ya, gulungan darah A itu yang laki-laki 5, yang perempuan itu ada 3 ya. Jadi di sini ada keterangannya. Jika semuanya ada 8 seperti ini, ada 8. Tapi ini lebih rinci. Kemudian yang golongan darah B itu ada 4 laki-lakinya dan perempuannya ada 1 sehingga 5 ya. AB golongan darah AB laki-lakinya ada 1, perempuannya ada 5, jadi jumlahnya 6. Yang golongan darah O itu laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 2, jadi semuanya ada 5. Nah, anak-anak, di antara kedua diagram di atas manakah yang memberikan lebih banyak informasi? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Jadi yang lebih banyak memberikan informasi lebih banyak itu adalah yang kedua, yaitu ini memberikan informasi tentang banyaknya orang yang golongan darahnya AB atau O, tetapi lebih terperinci lagi, yaitu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalau ini hanya keseluruhan ya. Jadi yang golongan darahnya itu ada 8, tapi kita tidak tahu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, gitu ya. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran seperti ini, golongan darah tadi yang A tadi ada 8. Nah, 8 dari 24 itu berapa persen? Ternyata 33%. Sehingga luasan di sini menunjukkan banyaknya atau persentase dari banyak yang golongan darahnya A. Kemudian yang B itu yang ini ya, 21%. Ya, diperoleh dari berapa tadi ya? 5 per 24 ya, kali 100% ya. Ini AB, kemudian ini yang O gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk menggambarnya itu tentunya kita membutuhkan berapa ini sudut pusatnya gitu ya. Nah, untuk menggambarnya kita harus tahu sudut pusatnya ini berapa biar bisa digambar. Nah, ya ini. Jadi untuk yang golongan darah A itu 120 derajat ini sudut pusatnya. Ya, setara dengan 33%. Nah, bagaimana menentukan besar sudut pusat pada diagram lingkaran? Ya, ada yang masih ingat? Ya. Iya, betul. Jadi sudut pusat di sini ya. Jadi sudut pusat itu diperoleh dengan apa? Ini persentase ini tadi. Ya, jadi berapa persen? Ya. Jadi ini saya anggap sebagai P persen dikalikan sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, sehingga nanti akan ketemu ya. Atau bisa ditulis P per 100 ya, dikali 360 derajat. Nah, ini untuk menentukan sudut pusat, sehingga diperoleh ini 120 ya, 120 derajat. Diperoleh dari mana? 33 per 100 kali 360, ketemunya 120 derajat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa kelebihan dari ya, diagram lingkaran ya, dibandingkan dengan tabel atau diagram batang? Ya, gitu. Nah, tentunya ini akan lebih apa? Lebih simpel. Kemudian lebih simpel, kemudian
lebih artistik gitu ya, lebih indah ya, dan masih banyak lagi ya. Baik, ada lagi diagram garis. Nah, ada data apa yang cocok disajikan dengan diagram garis? Nah, data yang cocok diantaranya data yang menunjukkan dinamika naik turun. Naik turun, yang ini naik kemudian turun, naik lagi turun, atau naik gitu ya. Nah, itu bisa disajikan dalam diagram garis. Contohnya ya, keuntungan perusahaan itu bisa naik, bisa turun ya. Kemudian data pasien COVID ya saat ini, pada bulan ini naik, bulan berikutnya turun, bulan berikutnya lagi naik, turun dan selanjutnya. Juga penjualan ya, pada hari Senin penjualannya sekian tinggi, kemudian hari Selasa mungkin turun, mungkin hari Rabu naik lagi. Nah, ini bisa disajikan dalam diagram garis. Contohnya ini ya, laba bersih PT Sukadana ya. Di laba dalam jutaan ya, ini 0, 5 juta, 10 juta, 50 juta dan seterusnya. Pada tahun 2010 itu labanya mencapai 25 juta. Kemudian tahun 2011 itu 32 juta. Pada tahun 2012 itu 20 juta. 2013 ini 30 juta. Jadi ini ternyata laba yang diperoleh itu naik turun ya. Gitu. Nah, ini akan lebih cocok menggunakan diagram garis. Ada juga tentang penjualan. Nah, di sini penjualan motor yang terjual. Ya, banyak motor yang terjual dalam ribuan ini ya. Tahun 2006 itu yang terjual 10.000. 2007 itu 12.000. 2008 ya 8.000 dan seterusnya ini ya, naik turun naik ya gitu ya. Nah, ini lebih cocok ya, kalau disajikan dalam diagram garis. Nah, ini adalah penyajian data yang kita pelajari di kelas 7. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 8 ini adalah yang pertama adalah menganalisis data. Nah, bagaimana menganalisis data? Tentunya dari diagram-diagram yang sudah tersaji itu kita akan analisis. Misalkan kalau kita ke ke perusahaan atau ke kantor-kantor itu biasanya kan ada data dinding ya, data-data. Nah, di situ kita bisa menganalisa, bisa menyimpulkan ya. Jadi dibaca, dianalisa, kemudian kita simpulkan. Nah, seperti apa? Misalkan nih, ada permasalahan pertama. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik serba ada pada bulan Januari. Nah, ini banyak TV yang terjual nih, pada bulan Januari itu merek TV jenis A itu terjual 12 ya pada bulan Januari. Merek B terjual 20. Merek C terjual berapa ini? 16. Merek D terjual 22. Merek E terjual 12 juga. Merek F terjual 18. Dan merek G terjual 14. Nah, ini data ya, data tentang banyaknya TV yang terjual pada bulan Januari ya, dari merek TV ya, merek TV A, B, C, D, F, G. Nah, dari sini kita bisa menganalisa, bisa menyimpulkan. Nah, di bulan Januari ini merek TV apa yang paling banyak terjual? Nah, kita bisa menganalisis, oh yang paling banyak terjual itu tentunya yang paling tinggi, oh berarti yang D gitu ya. Nah, berapa yang paling merek apa yang paling rendah? Nah, contohnya nih, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak? Nah, yang paling banyak, yang paling tinggi yaitu apa? Yaitu D. Ya, yang paling banyak itu D. Kemudian yang paling sedikit apa? Ya, merek apa? Jadi yang paling
paling banyak ya. Paling banyak itu adalah merek D. Kemudian yang paling sedikit ya, paling sedikit itu merek apa? Ya, ini ya. Merek apa? Paling sedikit itu yang paling bawah ini 12, ini juga 12, berarti merek A dan merek E gitu ya. Nah, ini. Kemudian berapa total TV yang terjual? Nah, jadi di toko tersebut pada bulan Januari itu bisa menjual TV ya berapa berdasarkan diagram ini ya, kita hitung mulai dari yang ini tadi berapa, ini 12, yang ini 20, yang ini 22 ya, yang ini 12, yang merek F itu 18, merek G 14. Berarti berdasarkan diagram ini ya, TV yang terjual berapa ya, 12 ditambah ya 20 ditambah 22 ditambah 12 lagi ditambah 18 ditambah 14. Nah, ada berapa ini ya? 32, 53, 65, 75, 75, 83, 93, 97 buah. Ya, 97 buah yang terjual. Nah, ini kita bisa menyimpulkan, oh, TV yang terjual pada bulan Januari itu ada 97 buah. Atau kita bisa menganalisis juga, oh, TV yang paling banyak dibeli itu adalah merek D, nah, gitu ya. Yang paling sedikit merek A dan E. Nah, sehingga nanti bisa digunakan untuk memprediksi, ya, memprediksi bulan Februari nanti kita akan menjual merek TV apa yang kita sediakan gitu, atau yang toko sediakan. Tentunya yang paling banyak itu tadi gitu ya. Oke. Ini permasalahan pertama, kita sudah bisa menganalisis dan bisa menyimpulkan. Nah, menganalisis data yang kedua ini ada distribusi ya, bentuk tabel. Ya. Ini adalah tabel pengunjung perpustakaan SMP Bakti Bangsa. Nah, di sini pada bulan Januari kelas 7 itu ada 110, Februari ada 130 dan seterusnya. Ya, kelas 7 ini kelas 8 ya, mohon maaf nih. Ini adalah kelas 8. Nah, kelas 8 bulan Januari ada 115, Februari 120 dan seterusnya. Kelas 9 Januari 140, Februari 140, 200, April 175 sampai bulan Juni. Bulan Juni tidak ada yang berkunjung kelas 9 ini. Nah, dari sini kita bisa menganalisa ya. Nah, apa yang bisa kita analisis ya? Ya, yang pertama, pada bulan apakah jumlah pengunjung perpustakaan kelas 7, 8, dan 9 mengalami peningkatan paling besar? Yang meningkat paling besar itu pada bulan apa? Berarti di sini harus kita jumlah dulu ya ini. Ya, 365 ini jumlahnya. Yang ini 390. Yang sini 400, 510. Yang ini 125, 300, 450. Ya, di sini 295. Yang sini 45. Nah, dia. Jadi
pada bulan apakah jumlah pengunjung perpustakaan kelas 789 mengalami peningkatan, yaitu pada bulan Maret. Nah, itu ya, ini peningkatan paling besar. Nah, ini meningkat. Mengapa? Ini karena selisihnya ini berapa nih? Ada 120-an. Nah, sedangkan yang ini hanya 25 gitu ya. Oke, berarti peningkatannya paling besar itu pada bulan Maret itu ya. Oke. Kemudian bulan apakah jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan secara drastis? Ya, penurunan secara drastis berarti ini ya bulan Juni kan paling sedikit ya. Paling sedikit yaitu bulan Juni. Nah, sekarang jadi masalah kenapa ini turun gitu ya. Oke, menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada bulan Juni sehingga tidak ada siswa kelas 9 yang mengunjungi perpustakaan? Nah, ini namanya memprediksi atau mengira-ira. Kira-kira apa ya bulan Juni ini kok kelas 9 tidak ada yang mengunjungi? Nah, ada yang bisa memberitahu? Iya, mungkin ya karena kelas 9 itu kan ujian bulan Mei misalkan ya. Bulan Mei itu ujian sehingga bulan Juni itu kelas 9 sudah tidak masuk ke sekolah misalkan ya. Jadi tidak ada kegiatan di sekolah sehingga tidak ada yang ke perpustakaan ya. Atau bulan Juni itu siswa kelas 9 itu sedang sibuk-sibuknya PPDB di SMA, nah, sehingga tidak ada kesempatan untuk ke perpustakaan dan sebagainya. Jadi kita bisa mengira-ira, ya, memprediksi gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian tentang minat baca siswa di SMP Bakti Bangsa? Iya. Jadi kalian bisa menyimpulkan nih kira-kira ya minat baca di SMP Bakti Bangsa itu bagaimana menurut pendapat Anda? Ya. Nah, tentunya kita bisa menyimpulkan ya, kesimpulan kita itu bisa salah bisa benar, tapi menurut data ini kemungkinan besar bisa benar ya. Jadi minat baca di SMP Bakti Bangsa itu cukup besar ya, cukup besar ya, karena dilihat dari ini dari jumlahnya, jumlah per bulannya itu cukup banyak gitu ya. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Buatlah tafsiran hal apa saja yang mungkin menyebabkan jumlah pengunjung perpustakaan di SMP Bakti Bangsa tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan April ke bulan Juni. Kenapa dari bulan April ke bulan Juni ini kok turun gitu ya, tidak meningkat? Nah, apa prediksi kalian? Jadi ada banyak hal juga ya, ada banyak hal. Kalian bisa memprediksi apa saja. Misalkan, oh ini bulan April ini anak-anak sedang disibukkan misalkan dengan ujian-ujian ya, dengan ujian, kemudian disibukkan dengan apa itu ya, bulan April, bulan Mei itu ya. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang siswa tidak bisa ke perpustakaan gitu ya. Gitu. Itu tafsiran kita ya. Gitu. Nah, kalian bisa memperkirakan, bisa menafsirkan juga. Baik. Kemudian, nah ini ada lagi tentang garis ini ya. Menganalisis data, yaitu pertumbuhan kecambah dalam dua kondisi yang berbeda. Yang biru ini pertumbuhan kecambah dari hari ke hari pertama sampai ke-7 itu kecambahnya itu diletakkan di tempat gelap. Kemudian yang merah ini itu
ditempatkan di tempat yang terang, terkena sinar matahari mungkin ya. Nah, kemudian ini kita bisa menganalisis. Artinya apa? Artinya di tempat gelap itu pertumbuhan kecambahnya itu cepat ya, cepat. Jadi ini yang hari pertama ini hampir sama, tapi hari kedua ini sudah berapa ini, lebih tinggi yang di tempat gelap. Hari ketiga lebih tinggi lagi, hari keempat lebih tinggi lagi, sampai hari ketujuh itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan yang di tempat terang. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana kalian menentukannya? Nah, yang 7,6 coba ini selisihnya untuk hari pertama itu selisihnya 0,1. Kemudian yang kedua ini ya dikurangi aja 2,3. Yang ini 5,1. Kemudian ini 6,3. Kemudian yang ini 7,6. Sedangkan ini 8,8 ya. 8,8 selisihnya ya. Terus ini 10,1. Nah, jadi yang selisihnya itu 7,6 itu pada hari ke-5 ya. Jadi pada hari ke-5. Kemudian, jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat gelap dengan pertumbuhan yang cepat atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian. Nah, kalau melihat data ini ya, mungkin kalian akan akan memilih kecambah itu di tempat gelap ya, di tempat gelap. Tapi ada juga yang memilih di tempat terang. Mengapa? Nah, jadi kalian harus punya alasan. Alasannya mengapa kok kalian memilih di tempat gelap atau kalian memilih di tempat terang. Nah, ini ada kaitannya dengan ilmu yang kalian pelajari di mata pelajaran IPA, yaitu biologi. Ya, kenapa di tempat gelap lebih cepat ya, pertumbuhannya daripada di tempat terang? Nah, terus nanti tentunya ada perbedaan ya. Perbedaan apa? Perbedaan kualitas ya, kualitasnya. Kualitas di tempat gelap dengan kualitas di tempat terang itu akan berbeda. Nah, jadi mungkin ada yang memilih di tempat gelap, mungkin ada yang memilih di tempat terang. Nah, tergantung dari alasan kaliannya. Nah, dari alasan kalian. Nah, untuk memperoleh alasannya kita membutuhkan ilmu di sini. Ilmunya dari mana? Dari mata pelajaran IPA. Nah, kalian bisa tanyakan nanti kepada guru IPA, kenapa bisa seperti itu. Kalau disuruh memilih, kalau misalkan belum tahu ya silahkan tanya kenapa kita harus memilih di sini gitu ya. Nah, itu anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat ya, kemudian kalian paham. Dan saya kira untuk materi menganalisis data saya cukupkan sekian, dan tetap kalian pelajari ya, tetap semangat dalam belajar sehingga kalian akan bertambah ilmu kalian. Jangan kendor walaupun di masa pandemi, tetapi tetap
jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.